Kita masuk ke nomor berapa ini? 18. Kok 18? Benar ya, 18. 17 sih mana? Harusnya 17 dulu nih. Ada enggak 17? Oh, 17 dulu. 17 dulu nih. Nomor 17 sampai nomor 20 atau besok. Sebenarnya ini nomor 21 sampai 25. Nah, itu tentang materinya GHS. Nah, khusus materi backsoundnya itu adalah Ketawang Puspowarno. Salah satu gending fenomenal lah. Sudah pernah ke bulan ini. Ketawang ini direkam terus dikirim ke bulan. Nomor 17. Oh, kemarin sudah diralat nih. Ini pi-nya kurang kuadrat. Besok saya ubah yang ini ya, nomor 4 ini. Ini yang ditanyakannya kalau tidak periode, frekuensi, atau apa ya, omega misalnya. Nah, pertanyaannya sebetulnya nomor 4. Jadi bukan lagi sudut fase. Tuh sariawan ya. Kita mulai dari saat T sama dengan 2,5 detik, maka besar amplitudo getaran yaitu 0,2 meter. Okay. Kalau kalimatnya amplitudo itu kemarin sudah saya jelaskan tidak dipengaruhi oleh waktu. Yang dipengaruhi oleh waktu itu adalah simpangan. Jadi Y-nya atau simpangannya ini yang dipengaruhi oleh waktu, sedangkan amplitudo tidak. Jadi mau 1 detik, 0 detik, 3 detik, amplitudonya berapa ya, sekian. Tergantung soal ya, tergantung persamaannya. Jadi kalau amplitudonya misalnya persamaannya amplitudonya 2 meter 1 detik, kemudian amplitudonya berapa ya? Kalau bicara amplitudo 1 2 meter gitu nggih. Nah, kalau seperti ini amplitudonya agak susah dilihat nih. Atau kalau mau pakai rumus, itu bukan V, itu kan rumusnya adalah A omega cos omega T. Nah, kalau ada plusnya sih tidak masalah, tinggal dikasih plus sudut awal itu tidak apa, sama aja. Berarti yang bagian depan ini adalah A kali omega. Jadi sebelum cos ini adalah A kali omega. Maka ini itu di soal itu kan V sama dengan 0,4 pi cos 2 pi T plus 90 derajat gitu kan. Berarti sebelum T itu dinamakan omega, ini namanya sudut awal, cosnya tetap, berarti A omeganya adalah ini kan gitu. Berarti A-nya berapa? A itu amplitudo ya. A kali omega sama dengan 0,4 pi. Berarti kalau ditanya A itu berapa? Ya 0,4 pi dibagi omega. Omega itu yang mana? Omega itu adalah komponen sebelum T. Variabel T, sebelum variabel T. Maka 0,4 pi dibagi 2 pi, ketemunya adalah 0,2 meter. Satuannya meter nih. Oh, ini harusnya meter per sekon nih. Nah, kecepatan kok. Berarti nomor 1 benar nih. Abaikan waktunya, yang penting amplitudonya gitu. Ini cara pertama. Gimana kalau cara kedua? Binombo. Kita ke cara kedua. Kalau kita masih ingat, rumus dasarnya apa? Garam rasanya asin. Berarti rumus persamaan simpangan, kursornya hilang, oh ini. Berarti Y sama dengan A sin omega T plus theta 0 kalau ada sudut awalnya gitu nggih. Ini persamaan simpangan. Atau posisi gitu nggih. Nah, kalau kita turunkan ke bawah, turunkan menggunakan diferensial, didiferensialkan, maka akan berubah jadi kecepatan getar gitu. Jadi kecepatan getar itu adalah
Gimana nurunkan ini? Berarti yang punya variabel T dikalikan ke depan ini, kalikan ke depan Z. Maka jadinya A kali omega sin jadi apa urutannya ya? Sin kalau diturunkan jadi cos, cos kalau diturunkan jadi min sin, ya. Min sin kalau diturunkan jadi min cos kalau diturunkan jadi sin lagi, balik lagi. Nah, diturunkan ini ya. Nah, kalau kita bacanya ke sana, berarti ini caranya apa? Dikali, bacanya sana itu dikali. Dikali apa? Dikali omeganya. Dikali. Ini pakai apa? Pakai turunan. Kapan kita menggunakan turunan? Saat Y ke V, saat V ke A. Y itu adalah posisi simpangan, V itu kecepatan, A itu percepatan, berarti dikali. Nah, berarti ini yang dikali apa? Omeganya. Omega kali A berarti A omega sin berubah jadi apa? Jadi cos. Belakangnya tetap. Itu nggih, turunannya. Kalau V diturunkan jadi apa? Nah, V diturunkan jadi A. A itu apa? Percepatan. Kursornya hilang meneh. Oh, ini turunkan. Kalau diturunkan pakainya apa? Dikali, kali depan. A omega kali omega, omega kuadrat. Cos berubah jadi apa? Cos berubah jadi min sin, maka minnya di depan, min sin. Belakangnya tetap. Nah, ini persamaan kecepatan, tidak usah dihafalkan sebenarnya. Kalau bisa menurunkan ya tinggal diturunkan. Rasa hafal ke rumus. Yang ini adalah percepatan, gitu nggih. Nah, kalau dibalik berarti kita menggunakan integral. Jadi dari A ke V itu menggunakan integral, dari V ke A, bocornya dari A ke V ke Z itu menggunakan integral. Kalau menggunakan integral bacanya dari kanan ke kiri. Jadi sin diintegralkan jadi min cos. Sin jadi min cos. Diintegralkan min cos jadi min sin. Min sin diintegralkan jadi cos. Cos diintegralkan jadi sin. Kalau bacanya ke kiri maka dibagi. Integral kan gampangnya kebalikan dari turunan. Jadi kalau bacanya ke sana itu jadinya dibagi omeganya. Kalau dibagi itu berarti integral. Kapan kita menggunakan integral? Kalau A ditanya V ditanya Y, balik. Kalau ini kan Y ditanya V ditanya A, berarti menggunakan turunan. Kalau dibalik A ditanya V ditanya Y, berarti menggunakannya integral. Integral itu dibagi, kalau turunan itu dikali. Trigonometri ya, namanya seperti itu. Di soal tadi itu kan V, ya kan? V sama dengan apa tadi soalnya? 0,4 pi cos A2 pi T plus 90 derajat. Gitu kan, meter per second. V berarti kita cari Y-nya. Nah, kalau saya mau nyari Y berarti dinaikkan atau diturunkan? Diturunkan. Dinaikkan. V kan di sini ya. V ke Y itu kan naik. Naik berarti makanya integral. Integral berarti dibagi. Dibagi apa? Dibagi omega, gitu. Berarti Y-nya 0,4 pi dibagi omeganya 2 pi, yang jejer T, variabel T itu kan omega namanya. Cos berubah jadi apa? Cos berubah jadi sin. Integral ya, bacanya ke kiri. Kalau turunan bacanya ke kanan. Kalau integral bacanya ke kiri. Berarti cos berubah jadi sin, yang belakang tetap. Kan yang belakang tetap ya. Nah, ini hasilnya sama dengan adalah 0,2 sin 2 pi T plus 90 derajat. Nah, di persamaan Y sebelum sin itu kan amplitudo, ya kan? Sebelum sin itu amplitudo, maka ini amplitudo. Ini adalah
amplitudo. Ya sama dengan tadi caranya sebenarnya. Jadi nomor 1 benar. Kan sama. 0,2. Jadi nomor 1 benar ya. Kemudian nomor 2 ditanyakan simpangan saat T sama dengan 1. Berarti dicari persamaan simpangan dulu. Berarti kalau soalnya V ya berarti diintegralkan baru ketemu Y. Persamaan simpangannya kan ini. Kita tadi sudah ketemu persamaan simpangan. Ini persamaan simpangannya. Berarti dimasukkan karena ditanya berapa toh Y-nya saat T sama dengan 1. Ya T-nya ini diubah jadi 1. Hasilnya berapa? Y sama dengan 0,2 sin 2pi T-nya dikali 1 plus 90 derajat. Maka sama dengan 0,2 sin 90 derajat. Karena sin kelipatan 2pi itu nggak dianggap enggak apa-apa. Misal nih, sin 4pi ya sama dengan 0. Sin 6pi sama dengan 0. Dari sin kelipatan 2pi itu tidak boleh kita nggak anggap enggak apa-apa. Kan 2pi kali 1 kan 2pi. Sin 2pi kan 0. 0 tambah atau kode sin 0 ya. Maka kami coba cuma sin 90 saja. Misal kemarin sih di kelas sudah dibahas ya. Misal sin 5pi sama dengan sin berapa? Ya sin pi. Karena dikurangi kelipatan 2. Kalau di matematika kan udah matematika apa ya? Wajib kan. Sudah dipelajari sudut besar nih. Misal 450 berapa? Ya dikurangi 360 90. 360 itu kan 2pi. Gitu nggih. Berarti kan setiap sinnya berapa? Kalau ada 2pi-nya dan kelipatannya. Kelipatannya berarti bisa 4pi, 6pi, 10pi gitu kan. Diabaikan saja enggak apa-apa. Hasilnya sama dengan 0 juga. Sin 2pi kan sin 360, sin 360 0 juga. Enggak masalah sebenarnya. Sin 90 berapa? Sin 90 itu 1. Maka jawabannya 0,2 meter. Benar ya? Jadi pernyataan yang kedua itu benar. 1, 2 benar itu berarti kalau enggak A ya E nih. Kan benar. Kemudian persamaan percepatannya. Persamaan percepatannya berapa? Persamaan percepatan itu berarti kan soalnya V, ditanya A, ya berarti diturunkan. Diturunkan itu dikali, ini diturunan itu dikali. Turunan itu dikali, kalau integral itu dibagi. Dari V itu naik ke Y itu dibagi, V turun ke A itu berarti dikali. Dikali apa? Dikali omeganya. Berarti persamaan percepatannya jadi gimana? Persamaan percepatannya berarti A itu ini ya, V-nya ya. Ini dikali ke depan. Kan turunan ya. Dari V ke A itu diferensial turunan. Turunan itu dikali. Dikali apa? Dikali omega. Omeganya 2pi. Berarti dikalikan ke depan. 0,4pi dikalikan 2pi. Cos berubah jadi min sin. Minnya di depan. Yang belakang tetap 2pi PT per 90 derajat. Hasilnya adalah minus 0,8pi kuadrat sin 2pi T plus 90 derajat. Gitu. Jawabannya benar nggih? Pokoknya kalau kalau ke bawah turunan Y ke V, V ke A itu diturunkan itu dikali omega. Kalau naik diintegral dari A ke V, V ke Y itu diintegralkan berarti dibagi omega. Yang depan ya, belakangnya tetap. Sinnya urutannya seperti ini, sin ke cos urutannya seperti ini. Ini urutan turunan, ini urutan integral. 3 benar. Berarti kalau enggak A sudut fase berarti di sini aja lah ya. Sebenarnya belakang ini sebenarnya sudut fase, boleh dikatakan sudut fase.
Berarti sudut fasenya itu 2pi T plus 90, karena setelah trigonometri itu pasti sudut ya kan. Mau satuannya radian atau satunya derajat ya sudut namanya. Sudut fase pada T sama dengan 0 berapa ya, dimasukkan 2pi kali 0 plus 90, ketemunya adalah 90. Tapi besok ditanyakan enggak sudut fase, kalau enggak periode, frekuensi, kalau enggak omega, kalau enggak kecepatan pada saat T berapa detik itu. Tadi kan kecepatannya sudah dapat, tinggal dimasukkan T-nya gitu. Frekuensi, frekuensi itu kan kita tahu rumus omega. Omega itu kan 2pi kalikan F. Berarti kalau ditanyakan frekuensi, ya omega bagi 2pi. Lah gampang banget tuh. Kalau ditanyakan periode itu seper F. Jadi kalau pakai rumus ya 2pi per omega dibalik. Loh kan gampang banget. Dah. Gitu nggih. Nah, terima kasih pembahasannya. Ya, kita masih diiringi oleh Ketawang Puspawarno. Saya gambar dulu. Nah, nanti kalau bingung ditanyakan. Tekan bait keberapa ini lagunya dah. Udahlah.